Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. شكرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ma'asyiral muslimin, a'azanallah wa yakum. Melanjutkan pembahasan Bulughul Maram, kitab zikir dan doa. Dan ini adalah bab terakhir daripada Bulughul Maram. Dan insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan nanti insyaallah ta'ala, yaitu kitab tentang Arba'in Nawawi, tapi ditambah menjadi 50. Ya, insyaallah ta'ala. Dan alhamdulillah bukunya insyaallah sudah siap. Dan begitu juga kajian kita setelah maghrib, ya, sebentar lagi juga sudah selesai, sekitar 76 halaman, ya, insyaallah ta'ala. Dan memang seperti itulah yang namanya kajian itu, haruslah yang dibahas adalah kitab, ya, dan yang itu lebih mengokohkan kita, ya, dalam keilmuan kita, ya, sehingga kita membahas perkara agama ini dengan runut, ya, tahu dalil-dalilnya, permasalahannya, entah itu besar atau kecil, ya, pendapat para ulama, itu lebih afdal, ya. Makanya di mushola kita tabligh akbar itu dalam setahun mungkin 3 kali, ya, mendatangkan ustadz dari luar, ya. Dan itu tujuannya diantaranya adalah supaya kita tambah semangat, ya. Ya. Akan tetapi yang lebih mengokohkan kita ya seperti ini, ya. Satu kitab selesai, ya. Dan itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa menyelesaikan banyak kitab, itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baqiyal amal, ya. Selanjutnya apa? Mengamalkan, ya. Seperti, ya, hadis-hadis yang sudah kita ketahui, kita baca, kemudian kita amalkan lagi, kita baca lagi. Makanya nasihat Ustadz Yazid hafizahullah ta'ala untuk memperbanyak membaca, diantaranya adalah kitab tauhid, ya, kitab tentang tauhid. Bulughul Maram ini kita baca lagi, ya. Dan ini yang kita rasakan waktu belajar di hadapan murid dan syekh, menantu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang kitabnya antum pelajari setiap hari Ahad pagi bersama Ustaz Pak Muji. Nah, itu kita sudah selesai Syarhul Mumti' misalkan dalam kurun 2 tahun. Kemudian kita pindah kitab fikih yang lain, selesai, kemudian kita ulang lagi. Dan setiap pengulangan daripada pembahasan itu pasti kita dapat faedah baru, dapat faedah baru. Mengulang-ulang
itulah salah satu cara supaya kita paham. Makanya dikatakan al-ilmu al-fahmu. Ilmu itu memahami. Tidak hanya sekedar tahu, tapi memang memahami. Nah, ketika kita memahami, maka mengamalkan. Nah, itu salah satu tujuan atau bahkan tujuan utama daripada belajar. Iqtida'ul ilmi al-amal. Yang namanya ilmu itu dibutuhkan untuk beramal. Nah, bahkan ya, keilmuan seseorang itu, seorang ulama akan lebih mantap jikalau diamalkan. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang berilmu. Amin ya rabbal alamin. Hadis selanjutnya, ya, hadis melanjutkan dari hadis bab ini, ya. Wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul kalami ila Allah arba'un la yadurruka bi ayyihinna bada'ta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Akhrajahu Muslimun. Dari Samurah bin Jundub, ya, radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4. Ya. Sama saja engkau memulai mengucapkannya dari mana, entah itu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, hadis ini menunjukkan kemuliaan 4 kalimat ini. Ya. Makanya disebut dengan ahabbul kalam. Ya. Ucapan yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di dalamnya menunjukkan, ya, akan sifat-sifat pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ucapan subhanallah, maha suci Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari seluruh perkara-perkara buruk. Walhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh nikmat itu pada dasarnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah itu nikmat yang besar ataupun nikmat yang kecil. Ya. Nikmat kesehatan. Nabi SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nasi as-sihhatu wal faragh. Ada 2 nikmat yang manusia sering melalaikannya. Yang pertama as-sihhatu, kesehatan, wal faragh adalah waktu luang. Ya. Kemudian la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Ya. Yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Dan ini kita juga harus membahas lagi tentang la ilaha illallah. Kemudian wallahu akbar. Allah maha besar. Yang tentu saja, yaitu Allah maha suci dari seluruh kekurangan, dan Allah maha sempurna. Nah, di sini Nabi SAW bersabda, sama saja engkau memulai mengucapkannya dari mana. Artinya apa? Ini tidak sesuai dengan urutan, tidak masalah. Ya, tidak apa-apa. Dalam keadaan tertentu. Akan tetapi jikalau yang dimaksud adalah keadaan-keadaan tertentu, maka harus dengan urut. Misal, kita membaca subhanallah setelah sholat 33 kali. Kemudian alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar demikian. Kemudian ditutup dengan la ilaha illallah. Seperti itu. Adapun jikalau tidak ditentukan oleh Nabi SAW, maka itulah yang dimaksud dalam hadis ini.
Ya. Jikalau ditentukan maka kita tidak bisa merubahnya. Ya, kita tidak bisa merubahnya. Nah, di dalam hadis ini menunjukkan demikian. Ya, menunjukkan demikian. Boleh. Alhamdulillah dulu juga boleh. Allahu Akbar juga boleh. Atau dalam suatu waktu di luar daripada ya, setelah selesai sholat kita membaca hanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dan seterusnya, tidak masalah. Artinya dalam hadis ini tidak ada ketentuan baku. Ya, entah itu dimulai dari subhanallah dulu dan seterusnya, ya, atau hanya sekedar membaca subhanallah saja, maka tidak masalah. Ya, tidak masalah. Dan hadis ini juga menunjukkan akan sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kalau kita ya kembalikan ya kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapati banyak sekali dalil yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala mencintai. Ya, innallaha yuhibbu ya dan seterusnya. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni dan seterusnya. Sehingga ketika seorang hamba itu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, haruslah terpenuhi 3 sifat ini. Sifat yang pertama apa? Mahabbah. Ya, sifat mahabbah, cinta. Jadi kita salat itu cinta karena Allah. Tidak hanya sekedar menjalankan perintahnya, tetapi kita menjalankan daripada salat itu adalah atas dasar cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khauf, yaitu takut. Ya, takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya pada juz 30 itu banyak sekali tentang ya, tentang siksaan, tentang keadaan yaumul qiyamah. Ya, tentang keadaan yaumul qiyamah itu. Kemudian roja, ya, pengharapan bahwasanya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Disebutkan bahwasanya ada seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 60 tahun tidak diterima oleh Allah. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja ada penyebabnya kenapa dia tidak diterima ibadahnya. Ya, seperti halnya ya di dalam sebuah hadis disebutkan ya bahwasanya seorang hamba salatnya tidak diterima. Kenapa? La yatimmu ruku'uhu wa la sujuduhu. Dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Ya. Di dalam hadis saya disebutkan bahwasanya tidak sempurna sujud seseorang itu sehingga dia seperti burung yang sedang mematuk. Ya. Makanya disyariatkannya yang namanya tumakninah itu di situ. Tumakninah itu hukumnya rukun atau wajib. Barang siapa yang meninggalkannya maka batal sholatnya. Ya. Maka harus terkumpul 3 rukun daripada ibadah ini. Pertama adalah mahabbah, cinta kepada Allah. Kemudian khauf, yaitu ya, takut atau khawatir, tapi khawatir lebih kepada sifat khasyah, sama-sama takut sebenarnya. Kemudian roja. Ya. Kalau seseorang beribadah hanya kepada Allah atas dasar cinta, itu seperti orang-orang sufi. Ya. Kalau ya beribadah dengan hanya sifat khauf saja, seperti orang-orang Mu'tazilah. Kalau dia beribadah hanya kepada Allah dengan sifat roja, seperti orang-orang Murji'ah. Ya. Makanya kalau ingin dikatakan sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, maka harus terkumpul 3 ini. Ya. Harus terkumpul 3 ini. Hadis selanjutnya, wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah ibn Qais, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannati la hawla wa la quwwata illa billah,
muttafaqun alaih. Zadan Nasa'i wala malja'a minallahi illa ilaih. Dari Abu Musa al-Asy'ari dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepadaku, wahai Abdullah bin Qais. Jadi nama Abu Musa al-Asy'ari nama aslinya siapa? Abdullah bin Qais. Ya. Nah, di sini ada satu faedah daripada nahwu bahasa Arab, yaitu ya Abdallahi. Kata abd, ya dalnya itu berharokat fathah karena setiap nida atau panggilan kepada huruf apabila setelahnya ada dua isim atau dua kata, maka kata yang pertama harus fathah. Kata yang pertama harus fathah. Ibna ini yang disebut dengan badal. Badal daripada Abdullah. Ya, seharusnya ibni begitu kan. Abdullah ibni Qaisin begitu dalam normalnya dari susunan daripada nama. Wahai Abdullah bin Qais, maukah engkau aku tunjukkan perbendaharaan dari perbendaharaan surga? Kanzun min kunuzil jannah. Riyadhus Shalihin itu sebenarnya ada kunuz Riyadhus Shalihin. Ya, itu sebanyak 23 jilid. Ya. Syarah-syarah Riyadhus Shalihin itu banyak sebenarnya dan bermacam-macam. Di antaranya Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah ta'ala itu 3 jilid. Bahjatun Nadhirin Syarah Riyadhus Shalihin. Yang kedua Syarah Riyadhus Shalihin Syekh Utsaimin yang antum pelajari setiap hari Ahad. Ya, itu kalau yang aslinya itu 6 jilid yang aslinya, tapi satu jilidnya jilid yang tebal seperti buku antum itu. Kemudian yang kedua Kunuz Riyadhus Shalihin ini sebanyak 23 jilid. Dan ini adalah Syarah Riyadhus Shalihin yang terpanjang. Ya, terbanyak. 23 jilid. Dan yang menjelaskannya ada sekitar 5 sampai 11 doktor. 11 doktor para ulama. Nah, ya Abdullahi, ya, tentu saja wahai Rasulullah. Ya, jawabku, beliau menjelaskan, ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah. Nah, hadis ini muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah menambahkan wala malja'a minallahi illa ilaih. Tiada tempat berlindung kecuali kepadanya. Hadis ini sahih ya. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari dan juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailah dari Abu Hurairah. Jadi kalau Al-Imam An-Nasa'i ini beliau meriwayatkannya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini menunjukkan keutamaan dari kalimat yang agung, yaitu la haula wala quwwata illa billah, yang disebut dengan hauqalah. Ya, disebut dengan hauqalah. Dan dia menunjukkan bahwa pahalanya disimpan untuk mengucapkannya di dalam surga, yang nantinya merupakan sesuatu yang paling diperlukan. Makanya kunuz, ya, perbendaharaan surga. Artinya ketika seseorang hamba ketika mengucapkan zikir ini, bisa jadi nanti pahalanya menjadi apa? Ya, tabungan dia di akhirat nanti di surga. Ya, perbendaharaan surga. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya menyebutkan ini dengan apa? Perbendaharaan surga. Ya. Walaupun juga tetap ketika kita membaca inilah haula wala quwwata illa billah akan mendapatkan pahala, tapi juga pahalanya nanti di surga. Ya. Hal itu karena kalimat ini mengandung makna ketundukan dan penyerahan diri yang seutuhnya kepada Allah. Sebagian ulama menjelaskan bahwasanya ketika kita sudah berusaha sekuat tenaga, tapi kita tidak berhasil, ya, walaupun dengan setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, maka kalau tidak berhasil ucapkan ucapan ini la haula
wala quwwata illa billah. Kenapa demikian? Karena semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba adalah makhluk yang lemah, ia tidak mampu berbuat apapun kecuali dengan pertolongan Allah. Ya, bahkan pun kita duduk di sini juga karena pertolongan Allah. Dalam hal ini juga terkandung realisasi tauhid rububiyah yang merupakan dalil dan bukti yang menunjukkan kepada tauhid ibadah yang sekaligus merupakan tauhid uluhiyah. Ya. Sebab barang siapa telah mengakui bahwa Allah Jalla wa'ala sajalah pemilik kekuasaan serta kekuatan di tangannya segala sesuatu, maka hal ini akan mendorongnya untuk mentauhidkan Rabb-nya dalam beribadah. Masya Allah. Ya. Makanya di dalam hadis ini, walaupun ucapan la haula wala quwata illa billah ini sangat ringan sekali, ya, ternyata apa? Memberikan dampak yang sangat besar sekali terhadap kehidupan akhirat kita kelak, yaitu adanya pahala di surga. Ya. Ini adalah kalimat yang sangat mulia, ringan di lisan, serta mudah disebutkan berulang-ulang. Maka dari itu janganlah dia melalaikannya, hendaklah dia membiasakan lisannya untuk berzikir dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Hadis selanjutnya, wa 'anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-du'a huwa al-ibadatu rawahu al-arba'ah wa sahhahahu at-Tirmidzi wa lahu min hadits Anas bilafdhihi ad-du'a'u mukhul ibadah. Jadi di sini ada dua riwayat dan dua matan daripada doa yang menunjukkan doa itu adalah ibadah. Yang pertama riwayat yang 4 dan disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Nu'man bin Bashir. Ya. Yaitu inna du'a huwal ibadah. Ini yang sahih. Ya. Ini yang sahih. Adapun lafaz daripada ad-du'a'u mukhul ibadah ini dhaif. Ya, ini dhaif. Jadi perbedaannya di situ. Ya, bahwasanya kalau yang disebutkan oleh ya para khatib biasanya ya ad-du'a'u mukhul ibadah, ketahuilah ya bahwasanya ya hadis itu adalah dhaif. Seperti kemarin saya mendengar khutbah itu tentang sang khatib memberikan judulnya adalah anak berbakti kepada orang tua. Ya. Nah kemudian beliau menyebutkan suatu riwayat tentang Alqamah. Mungkin antum pernah mendengar seorang sahabat yang lebih mementingkan istrinya daripada ibunya. Akhirnya dalam keadaan sakaratul maut sangat sulit sekali untuk mati. Kemudian datanglah ibunya, meridhoinya, akhirnya dia mati. Ini hadis ya, riwayat ini kata Syekh Masyhur bin Hasan Al-Salman, ini riwayatnya lemah sekali. Karena kita tidak dapati seorang sahabat itu ya, nggak mungkin mereka itu berbuat buruk atau tidak berbakti kepada orang tua. Bahkan Abu Hurairah saja, walaupun ibunya itu kafir waktu itu, ya tetap dia berbuat baik. Dan itu perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya banyak sekali hadis-hadis dhaif yang beredar di masyarakat kita. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya doa itu ibadah. Ya. Hadis Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan ini disahihkan oleh At-Tirmidzi. Kemudian hadis ya, masih lanjutan daripada hadis ini, walahu min hadithi Abu Hurairah. Walahu min hadithi Abi Hurairah rafa'ahu. Ya. Laisa syai'un akrama 'ala Allahi minad du'a. Dan diriwayatkan juga dari hadis Abu Hurairah
radhiyallahu anhu secara marfu' dengan lafaz, tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Dan ini hadisnya hasan. Ya. Makanya perbedaan daripada lafaz itu juga bisa menyebabkan hadis itu dhaif. Dan ternyata hadis ad-du'a mukhul ibadah ini tidak bisa terangkat. Tidak bisa terangkat, padahal sebelumnya ada, yaitu ad-du'a, inna ad-du'a huwal ibadah. Ya. Makanya disyaratkan adanya syawahid. Adanya syawahid. Syawahid itu adalah ada hadis-hadis yang lain yang lebih banyak jumlahnya, ya, dan dia sahih, hadisnya sahih, dan kemudian bisa mengangkat hadis yang dhaif ini menjadi hasan li ghairihi atau sahih li ghairihi. Gitu. Qadarallahnya cuma satu, dan ini tidak bisa mengangkat daripada ad-du'a mukhul ibadah. Yang intinya bahwasanya doa itu adalah ibadah. Ya, makanya seyuknya seorang hamba itu berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa ada dua jenis, yaitu doa ibadah dan doa masalah. Dan di dalam Al-Quran, terkadang doa yang dimaksud adalah doa ibadah atau doa masalah, ada kalanya kedua-duanya sekaligus. Nah, doa masalah itu apa? Adalah meminta sesuatu yang bermanfaat bagi yang berdoa, berupa minta suatu manfaat dan menolak kemudaratan. Nah, itu doa masalah. Biasanya lafadznya Allahumma inni as'aluka, Allahumma inna nas'aluka. Itu biasanya didahului dengan lafadz itu. Ya. Kalau doa ibadah itu biasanya dimulai atau didahului dengan Allahumma atau Rabbana. Itu doa. Apa perbedaan doa masalah dan doa ibadah? Adapun doa ibadah ialah bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya untuk memperoleh apa yang diinginkan dan menjauhkan keburukan. Ya. Makanya di antara tawassul yang disyariatkan itu adalah berdoa. Ya, berdoa dengan menggunakan tawassul. Namun hadis di atas tidak menunjukkan pembatasan bahwa ibadah itu hanyalah doa. Nah, pemahaman yang seperti ini biasanya orang-orang sufi, dan itu yang saya dapatkan demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis sholata li dzikri." Ya, dan dirikanlah salat untuk berzikir kepadaku. Apa yang dikatakan oleh orang-orang sufi? Kalau sudah berzikir tidak perlu salat. Subhanallah. Luar biasa pemahaman yang rusak. Tetapi maksudnya bahwa doa merupakan jenis doa yang paling agung, sebagaimana sabda Nabi SAW, haji adalah Arafah, yakni wukuf di Arafah. Bukanlah maksudnya ialah jika Anda telah wukuf di Arafah berarti haji sudah selesai. Bukan begitu. Ya. Makanya hadis-hadis yang semacam ini apabila hanya disebutkan parsial daripada runtutan daripada ibadah itu, maka kita membutuhkan penjelasan para ulama. Ya, bukan berarti tanggal 9 itu hanya wukuf saja terus kemudian setelah itu pulang, enggak. Ya. Maka ada hari-hari yang lain yang menunjukkan bahwasannya manasik haji itu tidak hanya sekedar Arafah. Ya. Janganlah seseorang berputus asa dari berdoa karena mengatakan aku sudah berdoa tetapi tidak dikabulkan. Karena Nabi SAW melarang hal itu. Kita harus terus berdoa walau keinginan kita belum terpenuhi. Sebab sesungguhnya jika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan terlepas dari salah satu 3 kondisi berikut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyegerakan pengabulan doa tersebut.
Ya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyimpan doa itu di akhirat pada waktu yang paling diperlukan oleh orang yang memanjatkannya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menghindarkan darinya keburukan berkat doa itu. Jadi ketika kita berdoa tentang suatu hajat dunia, kemudian tidak lantas Allah Subhanahu wa taala menyegerakan pengabulan, itu bisa jadi salah satu daripada tiga keadaan ini. Ya. Doa seorang hamba tidak akan sia-sia di sisi Allah, walaupun dia seorang pendosa. Ya. Namun persoalannya terletak dalam keikhlasan ketika berdoa, serta menjauhi penghalang-penghalang yang dapat menghalangi pengabulan doa itu. Ya. Doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada penghalangnya. Penghalangnya adalah dari sisi hamba tersebut. Ya. Nah, penghalang itu pertama, berdoa kepada Allah dengan hati yang lalai. Ketika lisannya melafadzkan doanya, tapi hatinya kemana-mana. Tidak khusyuk. Ya. Jadi hatinya dibawa kemana-mana, sementara dia dalam berdoa kepada Allah. Pikirannya, hatinya itu tidak khusyuk. Ya, tidak tidak tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berdoa kepada Allah sementara di sisi lain masih mengonsumsi, memakai, meminum sesuatu yang diharamkan. Makanya sebagian para ulama mengatakan sungguh aneh ketika seorang hamba meminta ampun kepada Allah, tapi dia tidak tidak menjauhi penyebabnya itu. Ya, tidak menjauhi penyebabnya itu. Ya. Yang ketiga, berdoa dengan suatu dosa yang mengiringinya atau berdoa untuk tujuan memutus silaturahim. Nah, ini doa yang tujuannya buruk. Tentu saja Allah tidak mengabulkan. Ya. Kemudian doa itu terbagi menjadi dua, yaitu doa mutlak secara umum, yakni pada setiap waktu dan kondisi. Yang kedua, doa yang dibatasi kondisi-kondisi atau waktu-waktu tertentu disebut dengan doa muqayyad. Ya, seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, pada hadis selanjutnya, yaitu ad-du'a'u bainal adhani wal iqamati la yuraddu. Ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, doa antara azan dan iqamah tidak akan ditolak. Ya, ini doa yang ditentukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam Amalul Yaumi wal Lailah, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Ya. Lihat juga dalam Sahih Abu Dawud. Nah, hadis ini sahih. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya doa di antara azan dan iqamah itu tidak akan ditolak oleh Allah. Tapi ya, makanya tadi disebutkan bahwasanya doa itu pasti dikabulkan oleh Allah. Ya. Tetapi kenapa doa itu tidak dikabulkan oleh Allah? Itu penghalangnya dari hamba tersebut. Ya. Salah satu daripada tiga ketentuan tersebut. Bukan berarti Allah tidak mengabulkan. Kalau dari Allah sendiri, Allah telah berjanji bahwasanya doa itu pasti akan dikabulkan. Ud'uni astajib lakum. Ya. Tapi doa itu bisa terhalang dikarenakan seorang hamba tersebut. Ya. Makanya di antara salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini ditentukan oleh Nabi SAW, perihal waktunya adalah ad-du'a'u bainal adhani wal iqamati la yurad. Ya. Makanya yang disyariatkan oleh Nabi SAW, ya, setelah azan itu adalah berdoa.
bukan itu yang sahih. Atau hadis ini juga disalahkan dalam pemahamannya dengan salawatan atau pujian. Kenapa? Karena mereka mengira bahwasanya di dalam salawatan dan pujian itu terdapat doa. Nah, salah memahami lagi. Ya. Makanya oleh sebab itu seorang hamba dianjurkan untuk berdoa di antara azan dan iqamah. Banyak berdoa, beristighfar, bertasbih, bertakbir, dan berzikir. Memanfaatkan waktu antara azan dan iqamah dengan kerap berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis selanjutnya, wa an Salman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum hayyun karimun yastahyi min 'abdihi idza rafa'a ilaihi yadayhi an yaruddahuma shifran. Akhrajahu al-arba'ah illa an-Nasa'i wa sahahu al-Hakim. Dari Salman radhiyallahu anhu, dia bercerita bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu Maha Pemalu dan Maha Dermawan. Dia malu terhadap hambanya yang mengangkat kedua tangannya kepadanya, lalu dia menolaknya dengan membiarkannya hampa. Hadis riwayat 4 imam ahli hadis kecuali An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Hakim. Ya. Nah, ini hadis ini merupakan menunjukkan keutamaan berdoa beserta keutamaannya. Salah satu hadis yang menunjukkan tata cara berdoa, berdoa, yaitu dengan mengangkat tangan. Ya, mungkin dulu antum sebelum mengenal manhaj salaf, ketika berdoa di atas lutut. Dan sampai sekarang pun saya masih mendapati demikian. Ya. Ketika sholat Jumat misalkan, kalau seperti masjid-masjid yang masih berdoa setelah sholat Jumat misalkan, sebagian mereka berdoa begini. Nah, apakah ini mengangkat tangan? Enggak. Mengangkat tangan itu pertama seperti ini. Walaupun ada riwayat mengatakan menempelkan, ini adalah hadisnya dhaif. Ya, tapi direnggangkan. Yang kedua, angkat tangan begini. Gitu. Seperti itu, mengangkat tangan. Nah, kalau begini ya enggak. Begini enggak. Tidak mengangkat tangan. Makanya apa? Malas. Ya. Makanya orang yang di dalam hadis ini apabila tidak mengangkat tangan, ya, di antara adab di dalam doa itu adalah mengangkat tangan. Dan di antara doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengangkat tangan. Ya. Seperti itu. Ya. Makanya Nabi SAW bersabda, min 'abdihi ya idza rafa'a yadayhi ilaihi. Nah, ini dalilnya. Harus mengangkat tangan. Kalau tidak mengangkat tangan, ya enggak. Makanya seperti kita meminta kepada orang tua kita, diam aja. Ma, minta duit, diam aja begini, enggak pakai begini. Nah, ini sebagai tanda kalau dia memang betul-betul meminta dan membutuhkan. Nah, kita membutuhkan akan diajabahinya doa dari Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul meminta kepada Allah, yaitu dengan mengangkat tangan. Gitu. Makanya ya, dalam hadis ini juga menunjukkan akan sifat ya, Allah itu Maha Pemalu dan Maha Dermawan. Ya, Maha Dermawan. Makanya orang kafir pun walaupun dia kafir masih tetap diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rezeki. Ya. Makanya menurut asalnya berdoa adalah dengan mengangkat kedua tangan.
kecuali pada tempat-tempat yang Rasulullah SAW berdoa dengan tidak mengangkat kedua tangan. Seperti apa? Sholat Jumat di antaranya itu, dan seterusnya. Nah, bagaimana jikalau sang khatib itu ketika dia berdoa dalam khutbahnya itu dengan mengangkat tangan? Boleh tidak kita mengikuti? Boleh. Ya, boleh. Dan itu sering sekali saya mendapati ketika masih di Saudi itu, Syekhuna Abdullah Al-Qara'awi hafizahullah ta'ala, itu kalau beliau itu betul-betul berdoa, dan betul doa itu betul-betul beliau inginkan hajatnya terkabul atau bersungguh-sungguh dalam berdoa di dalam khutbah itu, beliau mengangkat tangan. Ya, mengangkat tangan. Nah, dalam kondisi seperti ini boleh juga untuk mengikuti khatib. Ya. Nah, hadis selanjutnya, wa an Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza madda yadayhi fi du'a'i lam yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajhahu, akhrajahu Tirmidzi. Dari Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah SAW apabila mengangkat kedua tangannya dalam berdoa, beliau tidak meletakkan keduanya hingga mengusapkan kedua tangannya ke wajah beliau. Dan hadis ini dhaif, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis gharib. Hadis gharib itu asing. Ya. Kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadis Hammad bin Isa. Ia menyendiri dalam riwayat di sini, dia sedikit hadisnya. Orang-orang banyak membicarakannya. Dan dia seorang perawi yang lemah, suka meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar. Jadi hadis ini dhaif. Ya. Hadits Ibnu Abbas 'inda Abi Dawud wa majmu'uha yaqtadi annahu haditsun hasanun. Ada riwayat yang menguatkannya dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya. Secara keseluruhan hadis ini hasan. Ya. Hadis ini dhaif diriwayatkan oleh Abu Dawud, juga diriwayatkan Ibnu Majah serta Al-Hakim dari jalur Salih bin Hasan dari Muhammad bin Ka'ab dari Ibnu Abbas. Al-Imam Abu Dawud berkata hadis ini dinukilkan dari beberapa jalur, semua melalui jalur Muhammad bin Ka'ab, semuanya lemah. Ini jalur yang paling baik namun juga lemah. Namun Imam Abu Hatim berkata dalam Al-Ilal, hadis ini mungkar. Jadi semua hadis mengenai mengusap muka sesudah berdoa tidak ada satupun yang sahih, semuanya lemah. Ya. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan mengusap wajah sesudah berdoa adalah bid'ah. Ya. Nah, hadis selanjutnya, wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi yaumil qiyamati aktsaruhum 'alayya salatan, akhrajahu Tirmidzi wa shahhahahu Ibnu Hibban. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling dekat dengan diriku pada hari kiamat ialah orang yang paling banyak atau sering bersolawat kepadaku. Tapi hadis ini dhaif. Ya, hadis ini dhaif. Ya. Tetapi ada penyerta, ya, banyak hadis penyerta yang lain. Ya. Nah, selain hadis juga ada dari Al-Quran, diantaranya adalah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Atau yang sering kita dapati, entah itu kita dapati di Facebook, di WhatsApp dan lain sebagainya, hadis-hadis tentang bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu hadis-hadis yang ya menjadikan ya hadis yang lain itu hasan, ya, atau sahih. Dan hadis yang kita dapati menjelang
ya, hari Jumat itu merupakan apa? Akan keutamaan bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Banyak faedah yang didapatkan oleh orang yang bersolawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tidak perlu mengundang seorang habib, ustadz dan lain sebagainya. Ya. Kemudian mengadakan sebuah perayaan, mengadakan sebuah acara, mengeluarkan banyak duit, membuang-buang waktu, ikhtilat yang sesungguhnya itu justru malah menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bersolawat sendirian seperti ini bisa. Ya. Nah, di antara faedahnya adalah yang pertama melaksanakan perintah Allah yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Yang kedua, orang yang bersolawat untuk Rasulullah SAW sekali dia akan memperoleh solawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti solawat yang kita peroleh dari Allah itu sama dengan solawat yang diperoleh oleh Nabi SAW. Tidak. Tapi berupa doa. Nabi SAW bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra." Nah, ini adalah hadis tersebut. Barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Dan ini hadisnya sahih. Ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Yang ketiga, diharapkan doanya terkabul apabila dia mengawali doanya dengan bersolawat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, bersolawat. Yang keempat, bersolawat kepada Nabi merupakan sebab pengampunan dosa, dan Allah memberi kecukupan kepada orang yang bersolawat. Nah, sehingga solawat ini disalahgunakan oleh sebagian kaum muslimin. Antum pengen apa? Rumah mewah, solawatin saja. Pengen mobil mewah, solawatin saja. Kira-kira worth it apa enggak? Subhanallah. Kenapa enggak sholat gitu loh? Bukan sholawat, justru malah sholawat. Mungkin itu. Nah, ini salah penggunaan lagi. Kenapa? Karena digunakan untuk memperoleh harta dunia. Akhirnya apa? Pahala enggak dapat. Ya, sholawatin aja, subhanallah. Nah, hadis selanjutnya, wa an Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidul istighfar an yaqula al-'abdu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Akhrajahul Bukhari. Dari Shaddad bin Aus, dia berkata Rasulullah SAW, sayyidul istighfar adalah ini, seorang hamba mengucapkan lafaz ini. Hadis riwayat Bukhari. Nah, kemudian ada lanjutannya, wa man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahlil jannah. Barang siapa membacanya pada waktu sore lalu mati pada malam harinya, niscaya dia masuk surga. Dan barang siapa membacanya di pagi hari lalu mati pada siang harinya, niscaya dia masuk surga. Nah, itu keutamaan daripada sayyidul istighfar. Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala menjelaskan doa ini, doa yang agung sekali, sayyidul istighfar. Ya, wallahu alam apakah sudah diterjemahkan atau belum. Ya. Dan biasanya doa ini, sayyidul istighfar ini, saya baca di awal-awal doa. Makanya saya selalu setelah sholawat, kemudian hamdalah, kemudian saya meminta ampun kepada Allah dalam berdoa. Ya, sehingga dengan ketika meminta ampun itu diampuni dosa dan kemudian dikabulkannya doa. Ya.
Hadis ini menunjukkan keutamaan bacaan Sayyidul Istighfar. Nabi SAW menyebutkannya demikian. As-Sayyid berarti yang paling mulia atau penghulu atau yang paling diutamakan atau sesuatu yang didahulukan terhadap yang selainnya. Maksud keberadaan sebagai Sayyidul Istighfar ialah merupakan istighfar yang paling utama selain daripada astagfirullah, ya. Sebab tidaklah as-sayyid itu kecuali dia lebih utama daripada yang lain, maka istighfar inilah jenis istighfar yang paling utama. Dan seorang muslim hendaknya memperbanyak berdoa dengannya pada waktu pagi dan petang. Ungkapan yang disebutkan di dalam hadis ini merupakan kalimat istighfar yang paling baik, karena di dalamnya terkandung sanjungan kepada Allah, pengakuan rububiyah dan uluhiyahnya, bahwa dia dan bahwasanya seorang hamba menegakkan janji dan tegar di atas perjanjian menurut kemampuannya. Kemudian di dalamnya juga ada terkandung permohonan perlindungan kepada Allah dari keburukan perbuatan dosa, sikap melalaikan ketaatan, serta lalai dari mensyukuri nikmat. Selanjutnya istighfar ini juga berisi pengakuan atas berbagai nikmat yang diberikan oleh Allah secara berturut-turut, lantas berbagai dosa dan kemaksiatan yang diperbuat oleh seorang hamba, dan pada akhirnya permohonan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan, dipersilakan. Oh, ada ini pertanyaan dari Ummahat.